Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, salib adalah kekuatan. Injil adalah pengharapan. Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Awali segala sesuatu dengan doa dan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Apapun yang kau alami kemarin, hari ini tetaplah bersyukur. Jangan mengingat-ingat masa lalu kemudian kita terjebak dengan kekecewaan dan kekhawatiran. Tetapi biarlah kita melihat hari esok penuh dengan pengharapan. Mari saudara, serahkan keluargamu, serahkan hidupmu, serahkan pekerjaan pelayananmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita mengawali segala sesuatu dengan doa, dengan ucapan syukur. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin hari kemarin adalah hari yang berat, tetapi kami percaya di tahun 2026 orang yang ingin terus mencari wajah-Mu, mengenal Engkau dengan kuasa kebangkitan-Mu, orang-orang ini akan dipulihkan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini, biar kami bertumbuh di dalam iman. Hal-hal yang tak terselami, hal-hal yang tak terduga, itu semua rahasia kami percayakan ke dalam tuntunan kuasa-Mu untuk kami dapat melewati segala sesuatu di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita menghadapi masalah itu hal yang biasa. Kalau kita menghadapi jalan buntu itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita kehilangan pengharapan, maka itu hal yang luar biasa yang harus kita kendalikan. Datang kepada Yesus, salibnya menyelamatkan. Saudara, mengapa Yesus? Sebab Dia telah mengambil bagian yang terbaik. Di titik terendah Dia mati di kayu salib, ditinggalkan, dihina, dianiaya, dan kemudian Dia melepaskan segalanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah kemahakuasaannya itu tidak ada artinya sama sekali ketika Dia menghadapi salib. Ya saudara, kadangkala di titik dimana kita melepaskan segala sesuatu, disitulah kita mengalami titik balik. Saudara, kalau satu bola tenis dia akan mencapai titik terendah kalau dibanting. Tetapi bagi bola tenis, ketika dia mencapai titik terendah waktu dia dibangkit, itu merupakan titik pantul untuk dia naik lebih tinggi lagi. Itulah yang menggambarkan Kristus sebagai salib yang menjadi kemenangan. Ketika Dia dianggap sudah mati, selesai saudara. Tapi disitulah Dia masuk ke jurang maut, kemudian Dia naik setinggi-tingginya, dan Yahweh mengaruniakan Dia nama di atas segala nama, karena Dia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi bukan mati yang sederhana saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, mari kita berpusat kepada Kristus, sebab sukacita dan pengharapan itu akan dikerjakan di dalam Tuhan. Kalau kita sangkal diri pikul salib dan menanggalkan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 hingga 20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang mereka telah menimpah mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh dari mata tetapi tidak jauh dari hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bersaksi bahwa saya secara pribadi, selain melayani Tuhan, saya juga bekerja di pekerjaan sekuler. Saya katakan begini, saya itu dalam bekerja sudah punya 9 nyawa. Berulang-ulang kali
terhempas dengan persoalan, berulang-ulang kali diperhadapkan dengan orang-orang yang berlaku jahat dalam hidup saya, berulang-ulang kali berhadapan dengan orang yang sifatnya penipu. Mengapa? Saya bekerja sebagai seorang pegawai ya saudara di bidang konstruksi, dan kalau saudara berhadapan dengan kontrak, hal-hal dan lain sebagainya, saudara bekerja di pekerjaan konstruksi, kita harus menjaga mutu, kita harus menjaga kualitas, kita harus menjaga bagaimana pekerjaan itu bisa selesai dengan baik sampai yang namanya 100%. Tetapi ketika kita bekerja, tidak selalu orang itu mau jujur, tidak selalu orang itu mau bekerja sesuai dengan spesifikasi, tidak selalu orang itu mau bekerja dengan menyelesaikan dengan baik. Ada yang putus di tengah jalan, ada yang menyelesaikan setengah-setengah, ada yang menyelesaikan dengan kualitas yang rendah, dan ada yang menyelesaikan dengan perlu ngotot-ngototan dulu baru pekerjaan itu boleh dilaksanakan dengan baik. Saudara, saya menghadapi bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang temperamennya beda, karakternya beda. Di situ saudara, saya mau bilang begini, kalau cuma mau kecewa saudara akan berhenti bertemu dengan satu orang. Kalau cuma mengandalkan kekhawatiran, saudara akan berhenti hanya dengan bertemu dengan satu proyek saja. Dan kalau saudara berpikir bahwa doa kita sia-sia, karena kenapa? Setiap kali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kenapa ini salah. Tapi jujur saudara, saya tidak berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan bahwa hidup itu harus kita jalani. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak selalu mendukung kita. Ada saja di dalam pekerjaan kita, ada orang ingin menghalangi, ada orang ingin menjatuhkan, ada orang dengan sengaja menaruh halangan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidak sengaja menaruh halangan dalam kehidupan kita. Ada orang yang sengaja berbuat baik, ada orang yang tidak sengaja berbuat baik. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-15, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada Rasul Paulus bersama dengan tim pelayanannya dengan tujuan baik memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran supaya berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka, mereka punya musuh yang terus-menerus menghalang-halangi untuk memberitakan firman. Saudara pernah merasakan hal ini? Terus menerus ada yang menghalangi, terus menerus ada benteng yang menyerang saudara, terus menerus membuat saudara dipenuhi dengan hari ini khawatir, besok ketakutan, besok ada masalah. Saudara tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya alami saudara, semua itu dapat saya lewati bersama dengan Tuhan yang dapat saya andalkan. Kenapa saudara? Bahwa jalan itu tidak selalu lurus. Gelombang itu tidak selalu dalam keadaan tenang. Kalau saudara mau jadi pelaut, saudara tidak siap menghadapi gelombang. Saudara mau menjadi pelaut tapi saudara tidak mau naik ke atas perahu, maka saudara bukan pelaut. Kesuksesan bukan berarti tidak memiliki tantangan, hambatan, halangan. Tetapi kesuksesan terjadi ketika saudara pun menghadapi halangan itu satu persatu. Saudara dapat mengatasinya sampai saudara pada akhirnya diperkaya dengan pengalaman menghadapi masalah-masalah seperti itu. Saya mau katakan saudara, kenapa saya katakan saya 9 nyawa? Berulang-ulang kali saya dijatuhkan oleh keadaan. Berulang-ulang kali saya menghadapi orang-orang dan musuh-musuh, masalah-masalah dalam kehidupan saya. Tapi apa yang harus terjadi? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Saudara, kalau kita diperlengkapi dengan masalah, kemudian ada jalan keluar, itulah kemenangan kita. Sukacita dan pengharapan tidak lahir dari sebuah keadaan yang baik-baik saja. Saudara-saudara, aku bersyukur kepada kamu, kata
Paulus, kamu telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, terus menerus ada oknum, ada pihak yang menghalang-halangi mereka memberitakan Injil, dan terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Di dalam kehidupan ini, ketika kita menyampaikan Injil dengan maksud-maksud baik, ada juga orang yang menyampaikannya dengan maksud jahat, dan ada juga yang sengaja menghalanginya. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, di dalam tinggal tenang dan berdoa, di situ terletak kekuatan. Katakan ayat yang ke-17, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh dari mata tetapi tidak jauh dari hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang mengunjungi kamu. Ini artinya apa, saudara? Mereka selalu ada di dalam doa Rasul Paulus, dan kasih itu sebagai dasar untuk melayani. Saudara hidup tanpa kasih, saudara tidak mau berjuang. Orang yang tidak punya kasih tidak akan berjuang. Orang yang tidak punya kasih tidak ada dasar untuk mendoakan. Saya mau katakan, orang yang disebut musuh-musuh saya dan orang yang disebut dengan musuh-musuh Paulus, itu pun mereka didoakan. Karena kasih adalah dasar dari kasih Bapa. Allah adalah kasih. Barang siapa ada di dalam kasih, berarti Allah ada di dalam dia. Jadi saudara, kalau saudara memiliki masalah-masalah di dalam kehidupan saudara yang seolah-olah sungguh-sungguh musuh itu menyerang saudara, masalah itu menjadi benteng penghalang dalam kehidupan saudara, doakan. Kerinduanmu, kasihmu yang besar, mendoakan baik sahabatmu, kawanmu, rekan pelayananmu, timmu. Tapi saudara juga mendoakan dengan kasih orang-orang yang bersinggungan dengan saudara. Aku Paulus berniat datang kepada kamu, malahan lebih dari sekali, tapi iblis telah mencegah kami. Saudara, tidak cukupkah masalah demi masalah datang di dalam kehidupanmu? Ada orang-orang yang membenci, ada orang-orang yang menghalangi, ada orang-orang yang sengaja sekalipun menentang kehendak Tuhan, menyerang mereka. Tapi iblis juga mencegah mereka. Apakah Tuhan tidak ada di pihak mereka? Apakah Tuhan tidak tahu kalau iblis berusaha mencegah mereka? Ingat saudara, Ayub juga diizinkan Tuhan. Iblis datang untuk menggocok Ayub supaya Tuhan bisa membanggakan Ayub dengan imannya. Hari ini kalau saudara menghadapi satu masalah dan masalah menyerang saudara di dalam kehidupan saudara, mungkin apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji imanmu. Aku tahu ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat yang ke-10. Tuhan menguji kita bukan untuk menjadi santapan iblis, tetapi ketika dia izinkan pengujian itu datang di dalam kehidupanmu, orang yang mental anak Tuhan, dia akan bertahan. Orang yang kualitasnya imannya emas akan tetap muncul seperti emas. Tapi orang yang kualitasnya seperti imannya seperti jerami, itu mudah terbakar. Dan orang yang terbakar, dia akan diselamatkan tapi seperti di dalam api, hangus. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di kehidupan Yesus, di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, pada akhirnya kebanggaan Bapa adalah umat-umatnya yang lolos dengan ujian dan tekanan. Umat-umatnya yang lolos ketika menghadapi serangan, ketika menghadapi tekanan, menghadapi manusia, musuh-musuh, menghadapi keadaan yang mungkin itu bencana, badai, dan juga kebakaran, kahar, dan kemudian segala tekanan dalam bentuk keadaan, tetapi juga tekanan dalam bentuk iblis yang menggocok kehidupan kamu. Hari ini kita juga mau membawa doa kita untuk korban yang ada di Sumatera dan sekarang ini juga ada di Siau, di Indonesia, sedang menghadapi tekanan demi tekanan yang tidak mereka kehendaki tapi Tuhan izinkan terjadi. Kita mau berdoa saudara, orang yang tinggal di dalam kasih tetap akan bertahan. Kasih mengerjakan sukacita dalam kehidupan kita. Untuk memandang wajah Yesus, kita perlu kasih. Mari kita minta kepada Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam kasih, maka kasih itu akan mengerjakan kekuatan di dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, firman Tuhan mengajarkan bahwa masalah itu begitu banyak di sekitar kami. Manusia begitu banyak ada yang membenci dan ingin menjatuhkan kami. Bahkan iblis mencegah kami untuk mencapai jalan lurus di hadapan Tuhan. Tapi kami berdoa, Tuhan Yesus, segala perkara apapun dapat kami lalui bersama dengan Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Kami hidup berulang-ulang oleh karena kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berkatakan kami menang terhadap dosa, kami menang atas maut, kami menang atas masalah, kami menang atas iblis karena Yesus sudah menang bagi kami. Dan kami tinggal menerima anugerah Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, juga untuk korban bencana, orang-orang yang tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi terjadi banjir, bandang, juga erosi, longsor, kehilangan harta, bahkan di Siau, Tuhan, di Sulawesi Utara. Tuhan tolong Bapa, untuk mereka dapat memiliki tetap hati yang bersyukur, hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan sukacita. Pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan, Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menguatkan kami. Kami percaya damai sejahtera daripada Tuhan membuat kami mampu menghadapi musuh-musuh kami. Dan jikalau jalan seorang berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh-musuh itu akan diperdamaikan dengan Dia. Kalau hari ini kami berkenan kepada Tuhan, maka masalah itu akan diperdamaikan dengan kami. Kami mengatasi persoalan, kami mengatasi badai, kami mengatasi pergumulan, kami mengatasi sakit penyakit, kami mengatasi segala macam bencana oleh karena kasih Kristus yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan. Kami mohon pengurapan daripada Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus mengurapi, menyertai, melingkupi kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada, memberikan Engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Selamat beraktivitas saudara. Apapun masalahmu, jadikan Yesus sebagai dasar untuk mengasihi, bersukacita, bahkan berkemenangan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. God bless you.